ngikuti nafsu. Kalau hambanya Allah ngikuti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus salisah. Dan utawi makalah yang ketiga. Qala berkata siapa Umaru, sahabat Umar. Radhiya muka meridhai siapa Allah anhu untuk sahabat Umar. Kalau ngaji kan mengucapkan radhiyallahu anhu, mengucapkan sholawat, baca ayat, enggak ngaji enggak. Apa perkataan sahabat Umar? Asyratun minal khisali la tasluhu bi ghairi asyratin. Asyratun ada 10 perkara minal khisali dari beberapa perbuatan la tasluhu yang tidak baik bi ghairi asyratin dengan tanpa 10 perkara. Uqarinuha yang menemaninya 10 hal, 10 perbuatan tidak akan menjadi baik tanpa 10 perbuatan yang lainnya. Apa itu? La yasluhu tidak akan baik apa al-aqlu akal bi ghairi wara'in tanpa dibarengi dengan wirai. Akal cerdas, akal jenius, otaknya pinter, tapi tidak dibarengi dengan wirai, maka tidak akan menjadi baik otak itu, akal itu. Apa wirai itu? Ijtinabul mahzurat. Menjauhi larangan-larangan Allah. Ijtinabul mahzurat. Menjauhi larangan Allah. Apa larangan Allah? Banyak yang diharamkan Allah. Qala Amir ibnu Qaisin, berkata Amir ibnu Qais, idza akluka apabila akalmu itu akalmu amma la yambaghi amma dari perkara la yambaghi yang tidak seharusnya fa anta maka kamu itu akilun adalah orang yang berakal. Akalmu itu adalah akalmu dari apa yang tidak baik, yang tidak seharusnya bagimu itu, maka kamu itu adalah orang yang berakal. Artinya orang yang berakal itu selalu menggunakan akalnya, selalu melakukan yang benar, yang baik. Yang nggak baik nggak dilakukan, itu orang yang berakal. Makanya disebut orang yang sudah balik itu mumayyiz, bisa membedakan, bisa milah-milih mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menjerumuskan, mana yang menghantarkan ke dalam surganya Allah. Itu bisa
milih orang yang berakal itu. Waruya dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Annahu bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Sabdanya adalah al-aqlu utawi akal itu nurun adalah cahaya fil qalbi di dalam hati. Akal itu bisa menjadi cahaya di dalam hati. Yufarriqu yang bisa membedakan apa akal bainal haqqi antaranya yang hak yang benar wal batili dan yang batil. Akal bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya, saya kira yang di depan saya semuanya ini adalah orang yang berakal semuanya, betul? Ya, bisa membedakan kan mana yang benar, mana yang nggak benar. Cuman kadang-kadang nafsu ini yang mengalahkan. Kadang ya nggak benar diterabas saja, ditabrak saja. Karena kalah dengan nafsunya, kalah dengan syahwatnya, kalah dengan apa namanya hasrat keinginan untuk mengikuti kemauan dan keinginan nafsu, keinginan hati. Maka terhadap nafsu ini kita harus orang yang nyetir, bukan nafsu yang nyetir kita. Kita yang harus nunggangi nafsu itu, kita setir, ayo ke pasujudan. Nah, pasujudan untuk ngaji, untuk sholat jamaah, untuk zikir, untuk wirid, untuk nah itu. Jangan kamu yang disetir, jangan tidur aja enak-enak. Ini kan dingin di Pendawa itu di Bogor itu dingin enak tidur. Nah, itu. Dikipas-kipasin sama setan. Nah, itu harus dilawan itu. Kalau nggak kamu lawan sampai kapanpun kamu akan nurutin terus. Kata Imam Busairi, wan nafsu katifli intuh milhu sabba ala hubbir rata wa intaftimhu yang fatimu. Nah, nafsu itu bagaikan bayi yang nyusu ibunya. Kalau ibunya tidak menyapih, ya, tidak disapih itu dipisahin dari nyusu ibunya, nah, sampai gede ini masih nyusu ibunya ini. Nah, kalau nggak disapih, nggak dipisahkan. Nafsu juga begitu. Kalau kamu tidak memutus, saya tidak mau ngikutin kamu nafsu, ya sampai kapanpun kamu akan terus ngikutin nafsu itu. Ya, maunya enak-enak, nggak mau capek, nggak mau ya intinya ngajak melanggar, ngajak melawan, ngajak apa namanya memberontak terhadap perintahnya Allah. Itu nafsu. Maunya melawan perintahnya Allah. Maunya menentang perintahnya Allah. Maunya apa nafsu itu? Yaitu yang berlawanan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berakal dia akan menggunakan akalnya, oh ini nggak benar, ini saya nggak mau. Jangan sampai kalian akalnya dikalahkan dengan nafsunya.
Kalau akalnya dikalahkan dengan nafsunya, akhirnya kadang-kadang bentuknya manusia, tapi kelakuannya seperti binatang karena akalnya nggak fungsi, gitu. Seperti hewan, hewan tuh nggak pernah jamaah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Al-Quran. Gitu. Nah, makanya orang yang berakal, Rasulullah di sini, orang yang mendapatkan cahaya dalam hatinya, lalu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Walal amalu, dan tidak ada fungsinya, tidak ada kebaikannya suatu amal itu bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu. Yang kedua ya. Kalian beribadah, kalian doa, kalian sholat, tapi tidak didasari dengan ilmu fikih, ilmu tentang sholat, tentang wudhu, tentang ibadah, ya, maka tidak ada kebaikan. Pada pertemuan yang lalu, al-ilmu bila amalin, bukan, itu udah lama itu, yang baru kemarin. Al-ilmu bila amalin jununun, wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa diaplikasikan itu bagaikan orang gila. Lu dia capek-capek belajar, capek-capek kuliah, sampai sarjana, setelah itu ilmunya nggak diamalkan, nggak diaplikasikan. Sama aja orang gila itu, gitu katanya. Wal amalu bila ilmin layakun, dan beramal, bertindak tanpa didasari dengan ilmu itu nggak mungkin, itu layakun nggak mungkin. Nah, nanti akhirnya jadi malpraktek, malpraktek. Orang nggak pernah kuliah kedokteran disuruh ngobati, disuruh megang suntik, ya, bisa pasiennya bisa mati. Orang nggak ngerti ilmu keguruan, nggak ngerti ilmu pendidikan, disuruh jadi guru. Dia ngertinya ilmu pertanian karena dari IPB. Ya, disuruh jadi guru, ya, jadi malpraktek nanti. Tapi sekarang dulu ya nggak, alhamdulillah sekarang udah ada sertifikasi guru dan sebagainya sih. Dulu itu kan terutama di pesantren-pesantren yang ngajar sorof, disuruh juga ngajar matematika gitu. Semua serba bisa, jadi gurunya itu serba bisa. Gitu. Nggak sesuai dengan faknya masing-masing. Berbahaya, akhirnya berbahaya. Ya. Dan tidak pula amal itu tidak didasari dengan ilmu, itu harus didasari dengan ilmu ya, harus. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Ini orang Sulawesi ngerti kanjeng enggak? Kanjeng itu sayyid ya. Karena saya waktu ngasih bimbingan jamaah haji dari Padang,
pertanyaan bukan materi tentang manasik haji, tapi tentang, "Kiai, apa itu kanjeng itu?" Nanya itu kanjeng. Saya menyampaikan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan pertanyaan tentang manasik haji, tapi apa itu kanjeng Kiai? Kanjeng itu ya tuan, Sayyid. Sayyiduna. Diterjemahkan jadi kanjeng. Kanjeng Nabi. Sebagai adab kita memanggil Rasulullah itu tidak langsung ya Muhammad gitu. Tapi ya Sayyidana wa Maulana. Nah, itu adab, itu soal adab. Sama kayak kamu manggil saya umpamanya, Jawari, umpamanya. Pantas nggak seperti itu? Nah, sama manggil Rasulullah Nabi Muhammad, "Hei Muhammad," pantas nggak? Enggak, pasti itu Sayyidana, ya Habibana, ya Maulana, ya Rasulullah. Nah, ini soal adab, ya, soal adab. Makanya sampai terjadi khilafiyah ketika baca Sayyidana di dalam tahiyat. Nah, ada yang nggak membolehkan, ada yang membolehkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada yang pakai, ada yang gitu saja. Kalau kita pakai Sayyidana ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sabdanya bagaimana? Afdhalul a'mal, utawi utama-utamanya beramal itu, utawi utama-utamanya afdhalnya beramal, bertindak itu, al ilmu billah adalah mengetahui Allah, ma'rifatullah. Tauhid, ya, mengetahui Allah dulu ya. Mengetahui Allah. Dari sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Aqaid 50 itu ya. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20. Sifat mustahil bagi Allah 20. Sifat jaiz Allah 1. Jadi 41. Sifat wajib bagi Rasul 4. Sifat mustahil bagi Rasul 4. Sifat jaiz bagi Rasul 1. 9 ditambah 41 50. Nah, itu aqaid khamsin. 50 akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Innal ilma, sesungguhnya ilmu itu yanfa'uka, bermanfaat apa ilmu ka untukmu. Betul. Sahabat Ali ditanyai oleh salah satu sahabat, ayyuhuma afdal ya Ali, al ilmu awil mal, manakah yang berguna, yang lebih utama, hartakah atau ilmu, wahai sahabat Ali? Sahabat Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Mengapa wahai sahabat Ali? Lalu beliau menjawab, al ilmu yahrisuka wal malu anta tahrisuhu. Ilmu itu bisa menjagamu, kalau harta kamu yang harus menjaganya. Ilmu jaga kamu, ngerem kamu, bentengi kamu. Kamu jangan
minum minuman keras. Minuman keras itu haram, menghancurkan kamu, menghancurkan keluargamu. Oh ya, akhirnya nggak jadi minuman keras. Terjaga dia. Kamu jangan berzina. Zina itu merusak keturunan. Nikmat sesaat tapi sengsara selamanya gitu. Haram zina itu. Nah, dia terbentengi, ngerti? Karena ilmu. Kalau kamu punya harta, kamu yang harus jaga. Kamu punya rumah mewah, dijaga pakai satpam, dijaga pakai anjing, anjing yang menggonggong itu kalau ada orang lewat. Nah, itu pakai CCTV. Waduh, pokoknya untuk menjaga harta itu banyak itu. Jaga itu kalau harta. Ilmu menjaga kamu, kalau harta kamu yang harus menjaganya. Lalu apalagi mengapa ilmu itu lebih utama wahai sahabat Ali? Dia menjawab, al-ilmu mirasul anbiya wal malu mirasu Qarun wa Fir'aun. Ilmu itu warisannya para nabi, sementara harta warisannya Qarun. Maka sampai sekarang saking banyaknya hartanya Qarun, sampai sekarang kalau ada harta tertimbun itu namanya harta Qarun. Lalu apalagi, mengapa ilmu itu lebih utama wahai sahabat Ali? Al-ilmu idza tasarrafta yazdatu wa yazdat wal malu idza tasarrafta yanqus. Ilmu kalau kamu ajarkan, ilmu itu akan bertambah, tapi kalau materi harta kamu belanjakan, pasti berkurang. Jadi kalau teman-teman ditanyai teman yang lainnya, nggak usah, nanti dia jadi pinter dong, saya kalah dong. Nggak akan. Ya, jumpetin ilmunya. Jangan. Nanti kamu pinter, saya kok bodoh dong. Kamu nyaingin saya, ngalin saya. Nggak ada itu. Kamu justru tambah pinter, tambah ngerti, tambah lebih baik, tambah lebih hebat. Kalau tanya temennya, nggak usah diumpetin. Pura-pura nggak tahu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Sing sapa wonge ditakoni tentang ilmu lalu ia umpetin ilmunya, nggak mau ngasih tahu. Uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Nanti dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Nah, makanya ilmu harus diajarkan. Makanya di pesantren ngaji ya harus diajarkan. Saya pun juga takut nanti dilempar ke dalam neraka, harus diajarkan. Ilmu itu sesungguhnya ilmu itu yang fauka, yang bermanfaat untukmu, ma'ahu, dengan ilmu yang bermanfaat itu qalilul amal, sedikit berbuat, wa kasiruhu, dan banyaknya berbuat. Baik diamalkan secara sedikit maupun secara banyak, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Wa innal jahla, dan sesungguhnya kebodohan itu la yanfa'uka, tidak bermanfaat bagimu. Bodoh itu enggak manfaat ya. Ma'ahu, bersama kebodohan itu qalilul amali, baik melakukan perbuatan yang sedikit, wala kasiruhu, dan tidak pula banyaknya amal, banyaknya perbuatan.
bodoh ya, bodoh. Karena tidak mau belajar, tidak mau kuliah, tidak mau sekolah, tidak mau membaca, tidak mau ngaji. Rawa meriwayatkan hu ing hadis siapa al hakimu Imam Hakim. Walal fauzu dan tidak pula kemenangan itu bi ghairi khasyatin tanpa takut mempunyai rasa takut kepada Allah. Dia menang, dia juara, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah. La yasluhu tidak baik, tidak menjadi baik apa az-zafaru kemenangan bil matlubi yang ia cari walan najata dan tidak selamat minal halaki dari kehancuran bi ghairi khasyatillahi ta'ala tanpa takut kepada Allah. Khasyatullah. Siapa yang takut kepada Allah? Yang takut kepada Allah itu adalah orang yang ngerti, orang yang berilmu. Itu orang yang takut kepada Allah. Orang berilmu gak takut kepada Allah, berarti orang bodoh dia. Innama yakhsyallaha min ibadihi siapa? Al-ulama. Innama yakhsyallah angin pestine sing wedi Allah dumateng Allah min ibadihi dari kalangan para santri ini al ulama'u adalah santri yang berilmu, santri yang ngerti. Kalau enggak takut sama Allah berarti orang enggak ngerti, itu orang yang bodoh. Orang yang bodoh karena orang yang ngerti itu paham bahwa dia statusnya sebagai hamba. Ya. Status kalian itu sebagai apa? Hamba, ibadullah. Seorang hamba itu harus nurut kepada juragannya, kepada tuannya. Siapa tuan kita, juragan kita? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya ini. Ya, cuman kita kadang-kadang sering tidak nurut sama perintahnya Allah, sama juragan kita. Kadang-kadang kita beralih fungsi bukan sebagai hambanya Allah, bukan sebagai makhluknya Allah. Merasa bukan makhluknya Allah. Gitu. Merasa yang punya dunia, merasa yang punya hidup, dia nggak paham, dia nggak ngerti, dia nggak tahu, nggak sadar bahwa yang menciptakan dia itu adalah Allah. Maka posisikan dirimu sampai kapanpun sebagai Abdullah, hambanya Allah. Hambanya Allah. Nurut terhadap apa yang diperintahkan oleh tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena dia paham seperti itu, maka dia akan takut kepada Allah. Maka dalam ayat Al-Quran tadi, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ikuti semuanya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Failnya di belakangnya. Maf'ul bihnya muqaddam.
innama yakhsyallaha. Kadang-kadang sering terjebak orang membaca innama yakhsyallahu. Berarti yang takut Allah kepada ulama, bukan ulama yang takut kepada Allah. Kalau u-nya dipakai rofa, pakai dhammah. Innama yakhsyallaha, hanya yang takut kepada Allah itu al ulama, hanya ulama. Yang takut itu hanya ulama. Yang lainnya pada nggak takut. Innama itu dalam ilmu balaghah namanya adatul hasr. Kalau diartikan itu hanya. Artinya innama. Innamal a'malu binniyat. Hanya amal yang diterima oleh Allah yang didasari dengan niat. Kalau nggak ada niat ya nggak diterima. Anda mandi Jumat, keramas dan sebagainya. Nggak ada nawaitu husral Jumati sunatan lillahi ta'ala. Ya nggak dapat pahala. Nggak ada. Cuman gara-gara niat saja orang itu bisa mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Tanpa niat tidak ada nilainya, gitu. Tidak ada nilainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu, tidak masuk an-naro, ke dalam neraka, man, orang, baka yang nangis, min khasyatillahi, dari takut kepada Allah. Orang yang nangis ya, takut akan azab Allah, takut akan siksanya Allah, itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Hatta yalijal labanu, sehingga masuk apa alabanu, susu itu, fiddor'i, di dalam tempatnya. Wala sultan wallahu alam bisawab. Karena pagi ini saya harus ke Istiqlal, ada pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Nah, oleh karena itu tidak lama-lama saya ngajinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna. Semakin hari kita itu semakin baik ya. Semakin hari itu semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim Bati minal fitani rabbi fa'na bi barakati wa minal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal. Terima kasih. Assalamualaikum.